Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Ustazah Amanah. Masih membahas matematika kelas 8 dan masih melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Kalau yang di video video yang kemarin atau video sebelumnya itu adalah tentang relasi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang fungsi, gitu ya. Jadi di video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan menyajikan fungsi. Oke, langsung saja kita kenalan sama apa sih itu fungsi di matematika. Oke. Nah, pengertian fungsi itu kita definisikan atau untuk lebih mudahnya kita memisalkan ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A dan himpunan B ini adalah himpunan tak kosong. Tak kosong itu berarti ada anggotanya gitu ya. Himpunan A punya anggota, himpunan B juga punya anggota. Nah, fungsi dari A ke B itu adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ada aturannya nih, jadi disebut fungsi itu ketika nanti setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Dan anggota A tidak boleh membentuk cabang seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi, fungsi itu ada aturannya. Yang pertama, nanti setiap anggota A itu harus habis terpasang dengan anggota B. Jadi, semua anggota di himpunan A itu harus punya pasangan. Nah, pasangannya harus satu, tidak boleh bercabang. Tidak boleh ada yang double gitu. Atau untuk lebih jelasnya, kita perhatikan ilustrasi fungsi berikut ini. Nih, kita amati dulu diagram panah yang pertama. Ini kita punya himpunan A dan punya anggota himpunan punya himpunan A dan himpunan B. Nah, kita amati, ini setiap anggota A itu punya pasangan nggak di B? Oke, punya pasangan ya. Dan ada yang double nggak? Ada yang bercabang nggak anggota A? Nggak ada. Nah, berarti ini namanya fungsi. Atau kalau bahasa kerennya anak-anak zaman sekarang, fungsi itu dinamakan fungsi kalau anggota himpunan A ini dia punya pasangan atau enggak jomblo dan juga enggak boleh selingkuh gitu. Jadi kalau yang A ini dia tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Tapi kalau yang B ini mah bebas. Dia boleh single, boleh double. Jadi kalau kalian mau ngecek itu fungsi atau bukan, kalian fokus aja ke himpunan A. Ingat, himpunan A itu tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh, gitu ya. Nah, sekarang kita amati yang diagram panah yang kedua. Ini himpunan A dan ini ada himpunan B. Kita tulis ya, nama himpunannya belum ditulis itu. Jadi kita tulis ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, sekarang kita cek. Kita ceknya A aja ya, karena B kan bebas. Jadi yang A itu dia semuanya punya pasangan. Oke, tapi ini apa nih? Ini ada yang bercabang, ada yang selingkuh, berarti fungsi bukan? Iya, dia bukan fungsi karena tadi di anggota A itu ada yang punya dua kawan, ada yang selingkuh. Nah, sekarang kalau yang ketiga, ini ada himpunan A juga, ini ada himpunan B. Nah, kita cek, kira-kira ini fungsi bukan ya? Coba kalau dari yang A itu ternyata ada yang single nih, ada yang jomblo, dia belum punya pasangan. Ya jelas-jelas berarti dia bukan fungsi karena ada elemen A yang tidak mempunyai kawan atau ada yang jomblo gitu. Ini kalau soal untuk membedakan fungsi dan bukan fungsi, ini sering banget keluar di soal ujian-ujian gitu. Jadi kalian harus tahu gitu ya.
Pokoknya nanti kalau ada yang suruh membedakan mana fungsi dan bukan, kalian fokus ke himpunan yang A, dicek yang A itu punya pasangan nggak semuanya. Kalau semua punya pasangan, dipastikan ada yang double nggak pasangannya, gitu ya. Gampang kan membedakan fungsi dan bukan fungsi? Nah, suatu fungsi itu juga bisa dinyatakan dengan 3 cara, sama kayak relasi. Tadi juga pakai 3 cara. Ternyata untuk fungsi ini juga cara menyajikannya sama. Pakai diagram panah, pakai diagram kartesius, dan pakai himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau diagram panah, berarti kan kita menghubungkan pakai panah-panah gitu kan. Kita gambar dua himpunan, kemudian kita hubungkan pakai tanda panah-panah. Kemudian kalau diagram kartesius itu kita pakai sumbu X sama sumbu Y, atau pakai sumbu mendatar sama sumbu tegak. Dan kalau himpunan pasangan berurutan kita nulis pakai kurung-kurung awal sama pakai kurung-kurung gitu kan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya sambil kalian mengingat kembali, coba kita ada contoh nih. Diketahui himpunan A anggotanya adalah A, I, U, E, O. Kemudian anggota B itu adalah anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat diagram panah yang menunjukkan pemetaan. Jadi ini ada kata-kata pemetaan itu nama lainnya dari fungsi. Pemetaan atau fungsi itu disimbolkan pakai huruf F yang menyatakan yang ditentukan oleh A nanti dihubungkan ke 1, kemudian I dihubungkan ke 2, U dihubungkan ke 1, E dihubungkan ke 4, dan O dihubungkan ke 2. Jadi ini soal ya. Jadi nanti kita diminta untuk menghubungkan A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, O ke 2. Dan kita juga diminta untuk menyatakan ke diagram kartesius. Dan juga nanti diminta untuk menyatakan himpunan pasangan berurutannya. Nah, kita mulai ya. Jadi ada dua himpunan A dan B, kemudian fungsinya itu memetakan, fungsinya menghubungkan atau memetakan. Jadi fungsi nama lainnya pemetaan, A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, O ke 2. Kita mulai dari yang pertama, diagram panah. Nah, kita buat dulu himpunan A dan himpunan B-nya. Kemudian kita hubungkan A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, O ke 2. Gitu ya. Ini fungsi bukan? Fungsi kan? Karena setiap anggota A punya pasangan dan pasangannya nggak double gitu. Nah, yang kedua adalah pakai diagram kartesius. Nah, ini di sini sumbu mendatarnya itu adalah anggota himpunan A gitu kan? A tadi kan ada A, I, U, E, O. Kemudian yang mendatar itu tadi adalah anggota himpunan B. 1, 2, 3, 4. Dan fungsinya tadi kan memetakan A ke 1, berarti dikasih noktah. I ke 2 dikasih noktah. U ke 1 dikasih noktah. E ke 4 dikasih noktah lagi. O ke 2 dikasih noktah lagi. Gitu ya. Dan terakhir, pakai cara apa tadi? Himpunan pasangan berurutan. Nah, tinggal gini aja kan nulisnya. Kurung-kurung awal dulu, kemudian tadi kan A difungsikan atau dipetakan ke 1, berarti dalam kurung A, 1, kemudian I, 2, U, 1, E, 4, O, 2, kemudian tutup lagi dengan kurung kurawal. Gampang kan? Jadi kalau menyajikan fungsi itu boleh pakai 3 cara, sama di relasi. Pakai cara diagram panah, diagram kartesius, sama himpunan pasangan berurutan. Oke, untuk selanjutnya
Ustazah Amanah mau mengajak kalian kenalan sama istilah domain, kodomain, dan rank. Jadi, ini ada dua himpunan A dan B. A itu anggotanya adalah 0, 2, 4, 6. Kemudian B itu adalah anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini dia ada fungsi gitu ya, yang memetakan 0 ke 2, 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 5. Nah, semua anggota himpunan A itu menjadi daerah asal atau yang namanya domain. Kemudian, semua anggota himpunan B itu namanya daerah kawan atau kodomain. Jadi ini anggota B itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu namanya daerah kawan atau kodomain. Nah, sedangkan di daerah ini yang di himpunan B, tapi dia punya pasangan di A itu namanya daerah hasil atau rank. Jadi ini yang daerah hasil atau ranknya ini yang 1, 2, sama 5. Ini adalah daerah hasil atau ranknya. Jadi domain itu, ulangi ya, domain itu adalah daerah asal semua anggota himpunan A. Kodomain itu daerah kawan adalah semua anggota himpunan B. Dan rank atau daerah asal itu adalah semua anggota B tapi yang punya pasangan di A. Itu namanya daerah asal atau rank. Ini juga sering banget muncul di soal-soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oke, ternyata sudah selesai pembahasan kita tentang fungsi dan cara penyajiannya. Tadi kita juga bahas tentang domain, kodomain, dan rank. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa buka buku pendamping halaman 37 sampai 38. Nanti kalian juga bisa baca tuh materi yang tentang korespondensi satu-satu. Silahkan dibaca nanti bukunya. Kemudian kalian juga bisa berlatih di buku latihan atau di buku pendamping, itu sudah banyak sekali soalnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa hubungi Ustazah Amanah. Ini nomor WA-nya Ustazah Amanah. Bisa langsung chat ke Ustazah Amanah. Insya Allah nanti Ustazah Amanah bantu kalian belajar. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.